Bismillahirrahmanirrahim. Hasinu niku. Hasinu amwalakum bizzakah. Wa dawu mardakum bisadaqah. Wa indu lil bala'i du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasinu padha ngreksa sira kabeh. Hendaknya kamu sekalian menjaga amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh bizakati kelawan zakat. Jagalah hartamu dengan mengeluarkan zakat. Zakat akan berfungsi untuk menjaga harta. Siapa orang berzakat maka hartanya akan diselamatkan oleh Gusti Allah dimanapun berada. Wadawu lan podo nambah nono sira kabeh. Wadawu lan podo nambah nono sira kabeh mardakum ing loro sira kabeh bis sedekati kelawan sedekah. Obatilah orang-orang yang sakit dengan mengeluarkan sedekah. Jadi sedekah ini obat. Sedekah itu resep manjur ya. Ini terbukti bagi orang yang percaya. Dulu guru saya Mbak Idris itu sakit mau cuci darah. Jadi ada masalah ginjalnya. Terus ada seorang tamu waktu itu, saya didhawuhi beliau almarhum. Ada tamu datang ke beliau di rumah sakit waktu itu di Stomo. Terus beliau mengatakan, ini tolong ambilkan beras. Suruh ngambil beras satu sak, taruh bawahnya tempat tidur. Besok keluarkan, berikan orang-orang miskin. Dicoba, yakin. Di Maitri sakit, ditaruh beras di bawahnya kasur. Besoknya dibagi pada orang-orang miskin. Alhamdulillah, nggak jadi cuci darah. Jadi sedekah itu menjadi obat, itu terbukti. Makanya orang-orang yang sakit hendaknya dia mengobati diri selain dengan obat-obat ya yang lain, obat yang lahir, obat secara batin adalah sedekah. Wa aidu lan padha nyawisna sira kabeh mempersiapkan. Wa aidu lan padha nyiapaken sira kabeh lil bala'i maring belai ya. Hendaknya kamu menyiapkan untuk menolak bala supaya kita ini diberi keselamatan oleh Allah. Wa itu lan padha nyawisaken sira kabeh lil bala'i maring belai addu'a ing donga ya. Supaya kita ini diberi keselamatan oleh Allah. Jangan lupa rajin berdoa. Ini 3 resep yang ampuh. 3 resep yang diberikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi memberikan resep ini. Yang pertama, jagalah harta dengan zakat. Yang kedua, obati orang sakit dengan sedekah. Yang ketiga, persiapan untuk menolak bala dengan berdoa. Jadi doa ini akan berfungsi mengangkat masalah-masalah, problem-problem hidup. Termasuk hari ini corona, covid
Nine. Apa yang ada terjadi ini tidak lepas dari takdir qada qadarnya Gusti Allah. Maka kalau kita sakit, sedih, sulit, ya, mohon bertadarruk, ya, mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan menghilangkan, Allah akan memberi pertolongan supaya semuanya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadara teko sapa malakul mauti, malaikat maut, rajulan ing wong lanang ya mutu kang mati sapa rajul. Ya, ada orang mati didatangi oleh malaikat maksudnya. Fasyaqqa mongkon nyuwek bedah sapa malaikat Allahu ing pira-pira anggota tubuhe niku rajul. Falam yajid mongko ora nemu, boten nemu sinten malaikat, ya, malaikat tidak menemukan. Falam yajid mongko ora nemu sapa malaikat ing mengkono rajul amilang lakoni sapa rajul nglakoni amal khairan ing kebagusan. Ada orang mati oleh malaikat dibedel jeruni didelok, tidak ada kebaikannya. Waduh. Suma syaqqa nuli bedah sinten malaikat qalbu ing atine rajul. Falam yajid ora nemu sapa malaikat fi ing dalam kalbu khairan kebagusan. Dibuka jantungnya, ternyata nul, enggak ada kebaikan. Fafaqqa mongko fafaqqa muli mecah napa niku bedah sapa malaikat liyahi ing wang lurune rajul. Wang itu inilah apa istilahnya? Sing iso mangap iki lho. Apa? Rahang. Cara makna Jawa wang. Wang lurune rajul fawajada mongko nebu sapa malaikat tarafa lisanihi ing pucuke lisane rajul. Lasikan ingkang tetemu bihanakihi, tetemu kelawan cendake. Cendak niku langit-langit. Jendai rajul yaqulu dawu ngucap sapa rajul la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah. Fa ghafara maghfira monggo den sepura sapa lahu rajul bi kalimatil ikhlasi sebab ono kalimat ikhlas. Ya. Allahumma shalli Muhammad. Jadi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerangkan tentang keutamaan tauhid, keutamaan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Ada manusia yang kebaikannya nul, dilihat amalnya nul, jantungnya nul kebaikan, tapi di ujung mulutnya masih ada kalimat la ilaha illallah. Selama dia masih punya tauhid, punya i'tiqad tiada Tuhan selain Allah, maka dia akan diampuni Allah. Napa mboten usah mlebu neraka? Nah, itu kan proses. Ya mungkin masih dicuci dulu, namanya baju kotor kan di laundry dulu. Tapi dia dijamin masih tetap akan masuk surga. Jadi hanya kalimat
la ilaha illallah. Itu bisa menyelamatkan. Apalagi kalau hidupnya baik. Ini sama dengan yang di kitab Tiba itu. Dan ini tercatat dalam kitab yang dulu-dulu ya. Sebelum Al-Quran pun sudah ada ketentuan ini. Disebutkan dalam kitab Tiba Maulid itu bahwa Allah sudah menetapkan akan datang Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi ini ada 3 kelompok. Sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat ini adalah orang-orang hebat, orang-orang suci. Mereka akan masuk surga VIP tanpa pengadilan, tanpa hisab. Ini golongannya wali-wali, orang-orang yang khusyuk, bagus. Tapi nanti wasruzun ya'tuna binudzubihim fayaghfiru lahum. Ada orang yang dosanya banyak tapi amalnya juga banyak, imbang-imbang. Yang golongan pertama ini enggak dosanya, ngapik tok. Enggak tahu nonton bioskop, enggak tahu karaokean, enggak tahu PS-an. Ini sip swarga langsung. Golongan kedua ini ada nanti yang ya sergap sembahyang tapi ya sergap dangdutan, paru-paru. Yo tahlilan, yo bal-balan, yo karaokean, yo orkesan. Orang yang paru-paru ini mungkin masih diampuni oleh Allah. Lah yang golongan terakhir ini ada sepertiga orang sing dablek-dablek, sing dendeng-dendeng. Terus penggaweane golongane teler-teler, orang Islam tapi yang berdosa besar. Ini pun masih ada kesempatan. Nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ya tentu saja ada keadilan ya. Mungkin dicuci dulu ya, di laundry dulu di neraka. Tapi masih ada harapan untuk masuk surga. Kecuali kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawi Ibnu Abi Dunya an Abi Hurairah. Selanjutnya hakun Allah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Hakun iku tetap pasti alallahi ing atase Gusti Allah apa alla yartafi'a yen tok ora dadi dhuwur munggah apa syai'un suci-wici minat dunia saking dunya illa wada'ahu angin nyelehaken menjatuhkan sinten Allah hu ing syai'. Hadis riwayat Bukhari. Sesuatu ya, ingat, sesuatu itu kalau naik, kalau disombongkan akan dikalahkan oleh Gusti Allah. Ini senada dengan hadis yang lain, man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang sombong akan dikalahkan oleh Gusti Allah. Ini hadis ini ada asbabul urd. Zaman dahulu Rasulullah SAW punya onta sebelum ada Toyota. Nabi pernah punya onta yang dinamai Al-Adba. Zaman dulu onta diberi nama, julukan. Nah namanya Adba, onta Nabi ini onta hebat, onta balap, hampir tidak terkalahkan, tidak terkalahkan.
Tapi suatu saat ternyata kalah. Lomba unta ini kalah. Orang-orang jadi sedih. Kok bisa ya untanya Kanjeng Nabi kalah? Terus Nabi mengatakan, hakun 'alallah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wadha'ah. Nabi menghibur sahabat. Ya biasa sesuatu itu kalau tinggi akan jatuh. Artinya kalah menang itu biasa gitu. Sesuatu yang tinggi dan kurva tinggi turun. Ini sudah wajar. Jadi dunia ini berputar. Yang naik juga akan turun, ya. Tidak selamanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim nih, okay? Hakul muslim utawi hake wong Islam alal muslimi ing atase wong Islam kang liya. Hak orang Islam pada orang lain iku situn ono 6. Ada 6 kewajiban kita sebagai sesama umat Islam. Rupane idza laqita nalikane tetemu sirahu ing muslim fasallim mongko ulu salam sira alaihi ing atase mengkono muslim. Yang pertama ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang mukmin kalau ketemu orang mukmin, orang muslim, bila ketemu orang muslim yang pertama harus mengucapkan salam. Ulama berbeda pendapat, ini wajib atau sunnah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, karena diperintah oleh Kanjeng Nabi ya. Jadi ini harus. Tetapi ada yang mengatakan ya wajib, tapi yang namanya wajib di sini adalah wajib kifayah. Tidak semua, tapi salah satu. Ya pertama tadi mengucapkan salam ya. Orang Islam ketemu orang Islam, ojo bro, ya apa bro, ucapkan assalamu alaikum. Ojo hello ojo hai. Gantilah sapaanmu dengan ucapan assalamu alaikum. Wa idza da'aka lan nalikane ngundang sapa muslim ka ing sira fa ajibhu mongko nyembadanono sirahu ing muslim. Yang kedua, kalau kamu diundang hendaknya kamu datang ya. Hargai undangan orang ya, jangan dipilih-pilih. Jangan memilih undangan sing sugi-sugi tok, sing kira-kira berkate engkong ditekani, sing berkate tempe tidak didatangi. Ini tidak boleh. Jangan milih-milih. Siapapun mengundang kamu, kalau kamu bisa datanglah ya. Apalagi itu undangan walimah pernikahan, harus datang ya. Perhatikan, apalagi kalau tetangga ya. Ini wajib bagi kita. Yang ketiga, wa idzastan sohaka, nalikane njaluk nasihat sapa muslim ka ing sira. Kalau ada orang datang minta nasihat kepadamu ya, maka fansah mongko nasihat ono sira, berilah nasihat ya, hu ing mengkono muslim. Kalau ada orang datang minta nasihat kepadamu, jangan pelit-pelit ya. Jangan pelit untuk berbagi ilmu
ojo dirahasiakno. Umpamane kamu ini punya ilmu apalah, bikin bakso umpamanya. Ada orang tanya, ya kasihlah ya. Atau kamu ini punya keahlian apa, orang minta petunjuk, berilah ya. Jangan jadi orang pelit terhadap ilmu. Apalagi orang itu minta nasihat tentang apa, beri nasihat yang clear. Jangan ditipu ya, jangan pelit untuk berbagi kebaikan. Wa idza atisa nalikane wahing sapa muslim, fahamidan limuji sapa muslim Allah ing Allah, fasyammidhu mongko ndongakno sira hu ing mengkono muslim ya. Kalau ada orang bersin ya, dulu ada orang bersin ya, kita mengucapkan apa? Yarhamukallah. Jadi orang bersin itu didoakan. Tapi sejak ada musim Covid ini, wong bersin dipendeli. Batuk juga gitu. Kalau dulu kan orang dimarahi itu orang kentut. Dulu ada orang kentut, kentut. Saya ini enggak batuk, takut Covid. Dulu batuk yang biasa. Hari ini kamu batuk-batuk di swalayan, disuruh keluar. Batuk ini hari ini dianggap musuh. Karena gara-gara apa? Covid. Tapi kamu hendaknya hargai ya. Orang bersin itu sehat. Tubuh kita ini mengeluarkan virus penyakit. Makanya kalau ada orang bersin harus ditutup. Jangan bersin jelas nyemprot koncone. Virus ini tidak boleh. Kalau bersin tutup sama sikunya. Terus atau pakai tisu. Ini ya. Biasakan bersin yang tertib. Jangan sampai bersin mengenai wajah orang lain. Tidak sopan itu. Wah, coy, waduh, kayak semprotan. Ini tidak sehat, ya tidak boleh. Hari ini orang takut. Kamu wahing sekarang orang mendelik, harus berusaha menutup ya. Tapi tetap ucapkan tasmid ya. Kalau ada orang bersin kita doakan dengan ucapan apa? Yarhamukallah. Selanjutnya yang terakhir apa? Oh belum. Wa idza maridha nalikani lara sapa muslim fa'udhu mongko nyambangono sirahu ing muslim. Kalau ada orang sakit, supaya kamu peduli ya. Hendaknya kamu nyambangi orang sakit, menjenguk. Hendaknya kamu membesuk ya, mengunjungi orang sakit ya. Kalau ada temanmu sakit di pondok ini, pindahkan kamar isolasi. Kenapa saya harus bikin kamar isolasi? Untuk mencegah penularan. Apalagi kalau itu penyakitnya apa? Flu. Nah itu kan cepat menular. Kalau ada temanmu di ruang isolasi, kamu juga harus peduli. Kirim makan, kirim minum ya. Ayo berusaha saling tolong menolong. Pedulilah. Jenguk ada orang yang sakit. Waktu-waktu ya minum obat. Wa idza mata nalikane mati sinten niku muslim fattabihu mongko ngetutno sira hu ing mengkono muslim.
kalau ada orang mati, ya, hendaknya kamu ikut nyelawat dan ikut dia antar pergi ke kuburan. Jangan kamu tidak peduli ya. Hendaknya kamu peduli kalau ada orang sakit, datangi. Kalau dia mati, antarkan sampai ke kuburan. Inilah ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6 sikap peduli ini penting ya. Ini terkadang mulai luntur. 6 sikap peduli ini harus kita jaga. Ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6 hal ini harus dicatat. Ini tidak boleh hilang. Ini kewajiban bagi kita semua. Walaupun mungkin termasuk wajib kifayah. Tapi ini biasakan ya. Hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita wajib mengikuti tuntunannya Nabi. Nah, ini tuntunan hidup praktis yang hari ini harus tetap dilakukan supaya tercipta kerukunan ya. Yang pertama apa? Kewajiban orang muslim apabila bertemu mengucapkan salam. Biasa no. Assalamualaikum. Kenal nggak kenal? Ada orang lewat. Assalamualaikum. Ojo bro. Bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum bro. Nggak apa-apa. Tapi budayakan mengucapkan salam supaya kamu kelihatan, oh ini muslim. Ketemu siapapun, kenal nggak kenal, pokoknya muslim. Assalamualaikum. Yang kedua, kewajiban kita datang apabila diundang. Harus datangi undangan pernikahan, resepsi. Tapi sebaliknya kalau nggak diundang jangan datang. Entek sego. Ono mantu guru entek sego nih. Jadi resepsi itu untuk orang yang diundang. Kalau nggak diundang jangan datang. Tapi kalau kamu diundang, hargai undangan tetangga, teman, saudara. Undangan kamu harus datang. Yang ketiga, berilah nasihat apabila dia minta nasihat. Jadi kalau dia minta saran, berilah saran. Jangan pelit berbagi kebaikan ya. Kan orang kadang masih pelit, minta petunjuk, kamu nggak mau ngasih. Pelit, jangan pelit ya. Ilmu itu jangan dipelitkan. Kamu harus meyakini dengan berbagi itu akan tambah berkah gitu ya. Tidak usah dirahasiakan. Kamu bisa apa? Ada orang minta petunjuk, beri ya. Berikan nasihat pada orang yang membutuhkan. Yang keberapa? Keempat, doakan orang yang bersin. Tasmid. Biasakan kalau ada orang wahing, ucapkan nama Yarhamukallah. Biasakan refleks Yarhamukallah gitu. Terus kamu balas apa? Tahdikumullah. Ini saling mendoakan. Ini bagus sekali. Yang kelima, apabila ada orang sakit, supaya dijenguk, menjenguk orang sakit. Ini kewajiban orang muslim ya. Kalau ada temanmu, saudaramu, tetanggamu sakit, datanglah. Jenguklah orang sakit. Siapa orang jenguk orang sakit, Allah kirimkan ribuan malaikat yang mendoakan dia ya. Jenguk orang sakit. Kalau temanmu sakit di pondok ini sakit, kamu pedulilah, perhatikanlah ya.
Jadilah orang yang suka menolong orang lain. Yang terakhir, apabila meninggal, mengikutinya. Mengikuti maksudnya melayat, mengikuti sampai di kuburan. Jadi melayat saja itu ya sudah sunnah, takziah namanya. Tapi yang lebih bagus, yang lebih asik, kalau ada orang mati, antarkan sampai ke kuburan. Ojo lale kok kabeh mek takziah tok sing ngubur sapa. Jadi kita harus gotong royong ya nang kuburan. Kalau kamu mati juga diantar orang. Kamu kalau nggak mau ngantar orang, mati budalo dewe. Orang mati harus ada yang merawat. Hari ini gara-gara COVID ini kasihan orang mati. Di beberapa tempat itu sampai nggak ada yang mandikan. Saya dibilangi oleh Gus Ali Masyuri, dia itu sampai sekarang ini sering menjadi mutin. Beberapa kasus di masyarakat ini orang sakit nggak ada yang jenguk, mati nggak ada yang mandikan. Padahal dulu orang-orang desa ini kan semangat gotong royongnya tinggi. Dulu kalau ada orang sakit kan kompak. Orang desa dulu ada kematian datang semua. Hari ini gara-gara COVID ini kasihan, orang sakit nggak ada yang jenguk, orang mati pun ya ada kasus di beberapa daerah orang mati nggak ada yang ngerawat, takut apa? COVID. Ini menyesalkan ya, ini apa? Menyedihkan. Kita ini ya bolehlah waspada, tapi jangan berlebihan. Masa orang mati aja nggak ada yang ngerawat. Lah kon lek mati opo? Budal dewe. Jadi ini kewajiban ya. Merawat orang sakit, merawat orang mati, ini kewajiban bagi umat Islam. Ya. Walaupun ada COVID kan bisa tapi memakai apa? Memakai pelindung lah. Tapi ini kewajiban kita ya. Ya muka-muka tapi kita masih diberi panjang umur, diberi kesehatan. Amin Allahumma amin.